Mengejutkan, fan acara Lapor Pak Trans 7 dan Brownies Trans TV tolak Saipul Jamil menjadi bintang tamu. Penolakan terhadap pedangdut Saipul Jamil terjadi lagi. Kali ini, penggemar acara yang dipandu Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur, Ruben Onsu, dan Ivan Gunawan terang-terangan menolak kehadiran Saipul Jamil. Ya, kemunculan Saipul Jamil di televisi belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Penonton setia sejumlah program yang mereka bawakan, mulai Lapor Pak Trans 7 sampai Brownies Trans TV menolak kemunculan mantan Dewi Persik itu, meski menjadi bintang tamu. Diketahui, Lapor Pak Trans 7 dipandu Ayu Ting Ting, Andre Taulani, dan Wendy Cagur. Sementara, acara Brownies Trans TV dipandu Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur. Rupanya, penonton setia Lapor Pak dan Brownies ramai-ramai mengusir Saipul Jamil agar tak masuk acara-acara itu. Mereka dengan tegas menolak Saipul Jamil hadir di acara itu, meski cuma bintang tamu. Mereka menggalang penolakan dengan menyerbu postingan akun resmi acara Lapor Pak Trans 7. Min, tolong dalam waktu dekat jangan undang Saipul Jamil ya, tulis nota disco penggemar di postingan Lapor Pak Trans 7. Ada penggemar yang sampai memohon agar tak menghadirkan Saipul Jamil. Please, jangan undang Saipul Jamil Min, tulis @aanhanif. Gue berharap banget acara favorit gue satu ini nggak undang Saipul Jamil kayak di acara-acara lainnya, tulis @jagoan777neon. Tidak hanya itu, acara Ayu Ting Ting bareng Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur juga dapat ancaman fan. Fan Brownies Trans TV meminta tak menghadirkan Saipul Jamil sebagai bintang tamu. Hal ini terlihat dalam kolom komentar postingan akun acara itu. Asik, di hari Senin kita akan kedatangan Endar Boy Gang yang lagunya lagi terngiang-ngiang banget ini manis. Di sisi lain, Cinta Laura dan Larissa Chow ikut kecam aksi penyambutan Saipul Jamil bebas dari penjara. Pedangdut Saipul Jamil atau Saipul Jamil disambut cukup meriah usai dirinya bebas dari penjara atas kasus pencabulan anak di bawah umur dan penyuapan. Aksi glorifikasi alias penyambutan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bahkan yang mengecam tindakan sebagian orang yang bahkan dengan segitu hangat menyambut Saipul Jamil yang baru bebas dari masa hukumnya. Mantan suami Dewi Persik itu bahkan diberi kalungan bunga bak seorang pahlawan yang baru saja menyelamatkan negara. Cinta Laura dan Larissa Chow jadi dua di antara banyak orang yang mengecam aksi glorifikasi tersebut. Kedua perempuan cantik ini menuliskan keresahannya di laman Instagram masing-masing. Cinta dan Larissa sama-sama mengunggah video yang memperlihatkan Saipul Jamil disambut hangat setelah keluar dari penjara. Jangan biarkan budaya pemerkosaan terus berkembang di negara kita, tulis Cinta menohok. Tak jauh berbeda dengan Cinta, Larissa Chow juga mengaku heran lantaran pelaku kejahatan seksual sampai disambut segitunya usai bebas dari penjara. Bingung kenapa pakai disambut segala, kata Larissa. Bukan hanya itu, Cinta Laura juga memberi kritikan pedas usai melihat judul sebuah artikel yang berbunyi Saipul Jamil tak dendam ke pria muda yang membuatnya masuk penjara. Cinta merasa judul pada artikel tersebut sangatlah lucu. Bagaimana tidak? Seolah-olah di sini yang korbannya adalah Saipul Jamil. Padahal faktanya, Saipul lah yang justru menjadi tersangka utama yang berhasil membuat trauma pada kedua remaja yang dicabulinya. Lucu banget sih ini. Headline-nya nggak dendam sih, tapi itu Kang Cabul udah bikin korbannya trauma, setengah mati. Hidup nggak tenang padahal udah beberapa tahun berlalu. Tegas Cinta, bisa bayangin. Hidup korban tiap hari ketakutan keinget apa yang dilakuin sama si artis ini. Apa iya masih perlu dikasih tahu dengan coba posisikan diri jadi korbannya? Coba deh jadi orang tua si korban biar bisa tahu rasanya ngelihat orang terdekat hidup nggak tenang. Lanjutnya,
Padahal cukup jadi manusia aja kan, buat mengerti manusia yang lain. Duh, we gross. Terakhir, Cinta Laura juga tak segan memberi sindiran menohok untuk KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang tak mencekal Saipul Jamil untuk tampil di televisi. Halo juga KPI Pusat, jangan dikasih masuk TV dong, artis yang begini. Tapi KPI sendiri kan dalamnya juga gudang pelaku pelecehan seksual. Aduh, pungkas cinta. Sementara itu, DS, remaja pria korban asusila Saipul Jamil, kini trauma melihat wajah Bang Ipul warawiri di TV. Saipul Jamil masih menjadi sorotan setelah ia bebas dan tampil di beberapa stasiun TV. Apa yang sudah menimpa Saipul Jamil tentu tidak terlepas dari korbannya DS. Masih ingat DS, remaja pria korban tindakan asusila Saipul Jamil. Sosok korban Saipul Jamil trauma, lihat sang artis muncul di TV. Inilah kronologi lengkap kasus Saipul Jamil. Pedangdut Saipul Jamil telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Cipinang, Jakarta Timur, 2 September 2021 lalu. Duda Dewi Persik yang akrab disapa Bang Ipul ini mendekam di penjara selama 3 tahun karena kasus asusila yang ia lakukan. Saipul Jamil yang menjadi sorotan karena diliput secara besar-besaran oleh media, kemudian menjadi polemik. Pertanyaan besar muncul, bagaimana bisa seorang pelaku pelecehan seksual disambut secara meriah setelah bebas penjara? Belakangan muncullah petisi di ceng.org yang memboikot Saipul Jamil di acara TV. Diketahui, kasus pelecehan yang dilakukan Saipul Jamil terjadi pada tahun 2016. Saat Duda Dewi Persik itu selesai tampil di TV, ia merasa lelah. Saipul Jamil kemudian memanggil korban DS dan minta tolong untuk membantu membawa barang-barang perlengkapan syuting. Saipul Jamil beralasan dia kerepotan bawa banyak barang karena hanya membawa seorang asisten. Setelah itu Saipul Jamil meminta korban berinisial DS untuk menginap di rumahnya untuk memberikan pijatan. Pengakuan DS, saat sudah di rumah, Saipul Jamil meminta ia untuk memijatnya. Ternyata, tak hanya pijat, Saipul sudah meminta hal-hal aneh terhadap dirinya. Berbagai alasan penolakan diutarakan DS, tapi Saipul Jamil tetap meminta untuk dipijat. Hingga akhirnya ia tertidur. Saat terlelap, itulah DS mengaku bahwa Saipul Jamil melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada dirinya. Terkait tindakannya tersebut, Saipul Jamil resmi dinyatakan sebagai tersangka tepat pada tanggal 18 Februari 2016. Dirinya pun divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun, di tengah perjalanan kasus hukumnya, Saipul Jamil mengajukan banding dan setelah banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan, Saipul Jamil pun mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA. Namun MA menolak PK yang diajukan sehingga Saipul Jamil tetap harus menjalankan hukuman selama 5 tahun penjara. Masih di penjara, Saipul Jamil terjerat kasus suap panitera. Kasus yang menjerat mantan suami Dewi Persik ini tak berhenti sampai di situ saja. Hukuman penjara Saipul Jamil bertambah 3 tahun karena terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohidi, dengan uang sebesar 50 juta rupiah. Vonis tersebut sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau KPK, yakni 4 tahun penjara, ditambah denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Saipul Jamil terbukti melakukan suap untuk mendapat keringanan terkait perkara tindak asusila yang dilakukannya terhadap DS. Bagaimana menurut pendapat Anda?